Pertanyaannya tadi, yang mana yang diklaim sebagai harta suami dan yang diklaim sebagai harta istri? Yang diklaim sebagai harta suami yang dimiliki oleh suami. Kalau dalam Islam itu yang dimiliki oleh suami. Yang dimiliki oleh suaminya itu dari hasil kerja, ya, dari hasil kerja. Karena beda nanti pembahasan harta dalam Islam dan harta dalam hukum positif. Karena dalam hukum positif itu ada nanti harta gonogiri, harta yang didapat ketika laki perempuan ini sudah menikah. Maka selama dalam pernikahan itu nanti ada harta gonogiri. Dan di samping harta gonogiri ada harta bawaan gitu ya. Jadi sebelum menikah antara laki-laki dan perempuan ini sudah memiliki harta sebelumnya, itu namanya harta bawaan gitu ya. Kalau kita kembali kepada sejarahnya gitu ya, memang dahulu kala kaum wanita itu tidak bekerja, ya. Kaum wanita itu tidak bekerja, tidak sebagaimana sekarang, ya, tidak sebagaimana sekarang bisa menduduki dari berbagai macam jenis pekerjaan. Ada yang sebagai dokter, ada yang sebagai guru, ada yang sebagai notaris dan lain sebagainya, ya. Kalau dulu perempuan itu memang tidak bekerja, makanya sebelum datangnya Islam, para kaum jahiliyah sebelum datangnya Islam sama sekali tidak memberikan harta warisan kepada kaum wanita dan kepada anak-anak, juga kepada orang yang sudah tua renta. Kenapa tidak diberikan harta warisan? Karena menurut anggapan mereka, kaum wanita itu termasuk kaum yang tidak bisa berperang, tidak bisa pegang senjata, tidak bisa menunggangi kuda, tidak bisa memanah, tidak bisa memanah. Karena harta-harta yang mereka dapat itu bisa dengan cara-cara seperti ini, cara berperang. Yang kalah maka diambil harta kekayaannya. Kaum wanita sama sekali waktu itu tidak mendapatkan harta warisan karena mereka menurut para kaum laki-laki ini, mereka kaum wanita menurut kaum laki-laki jahiliyah ini, dianggap mereka ini tidak bisa mendapatkan harta kekayaan karena mereka tidak bisa berperang, tidak bisa menunggangi kuda, tidak bisa memanah dan lain sebagainya. Jadi kaum wanita, orang yang sudah tua renta dan anak-anak tidak ada untuk harta warisan mereka. Islam datang untuk merubah cara pandang mereka gitu ya. Yang mana seorang wanita itu tidak diberikan harta warisan sama sekali. Ketika Islam datang memberikan penjelasan seperti ini. Walidari yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada kalian, berwasiat kepada kalian, lidzakari mithlu hadzil unthayain, bagi untuk bagiannya laki-laki sebanding dengan bagian dua perempuan. Ada seorang wanita yang punya anak dua perempuan. Suaminya meninggal di perang Uhud. Suaminya meninggal di perang Uhud. Maka harta kekayaan suaminya ini diambil semuanya oleh saudara bapaknya, ya, oleh saudara yang meninggal ini, ya. Tadi ada seorang wanita punya suami meninggal di perang Uhud, meninggalkan anak perempuan dua. Kemudian harta suami yang meninggal ini, yang gugur di perang Uhud ini, oleh saudaranya diambil semua, ya. Istrinya tidak mendapatkan harta warisan, anak perempuannya tidak mendapatkan harta warisan karena mereka seorang wanita. Jadi diambil oleh saudara laki-lakinya. Kemudian melapor seorang wanita ini ketika terjadi kasus seperti tadi, ya. Kasusnya tadi di mana dia dan anak-anak perempuannya tidak mendapatkan harta warisan, semuanya, seluruhnya diambil oleh saudaranya.
melaporlah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Turunlah ayat tadi, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hazzil unthayain. Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada kalian di mana untuk bagian laki-laki sebanding dengan bagian dua perempuan. Jadi sekarang untuk wanita, untuk kaum wanita, kaum perempuan mendapatkan harta warisan separuh bagiannya dibanding dengan bagian laki-laki. Kembali lagi kepada pertanyaan tadi, dahulu kala wanita itu walaupun tidak bekerja sama sekali, dia di rumah menjaga anak-anaknya, tetap mendapatkan harta separuh. Mendapatkan harta separuh. Yang diklaim mana yang harta istri? Kalau istrinya dia bekerja, maka seluruh yang dia dapatkan adalah miliknya istri. Kalau dia misalnya berprofesi sebagai guru, gitu ya, dari gajinya yang tiap bulan tersebut dikumpul misalnya dibeli emas, ya, dikumpul dibeli emas, maka harta tersebut adalah hartanya istri secara keseluruhan. Suami tidak ada sama sekali di situ. Tetapi kalau hasil pekerjaan suami itu ketika dia dapatkan, jangan diklaim hanya milik suami, maka ada hak untuk istri diberikan nafkah, ya, ada hak diberikan kepada istri untuk diberikan nafkah. Nafkahnya kebutuhannya berapa? Misalnya gajinya 10 juta, untuk menafkahi istrinya sekian, untuk dan anaknya sekian. Jadi dari 10 juta itu dinafkahkan untuk istri misalnya 5 juta. Jadi yang tersisa adalah 5 jutanya lagi. Nah, 5 jutanya disimpan misalnya. Maka yang 5 juta yang disimpan sampai beberapa bulan itu ketika disimpan menjadi 500 juta misalnya. Ya itulah harta yang diklaim sebagai harta suami. Tapi untuk harta istri tadi yang klaim sebagai harta istri, kalau dia juga bekerja kemudian dapat harta, atau dia sebelum menikah sudah punya harta dari orang tua, ya, atau harta-harta yang lainnya, yaitu sudah harta yang diklaim sebagai harta istri. Sudah jelas ya? Nah, yang diklaim mana yang harta istri dan mana yang diklaim sebagai harta suami. Kalau dalam pembahasan ilmu positif, harta itu ada istilahnya harta gunung gini. Jadi semuanya dari hasil pekerjaan itu, laki-laki dan perempuan bekerja itu kan memang beda ya di Indonesia ini dengan di Arab itu ya. Ya, suami istri sama-sama bekerja kan seperti itu kan, suami istri sama-sama bekerja. Nah, sehingga ada istilah harta gono gini, ya, harta gono gini. Harta gono gini itu ya harta yang diperoleh dari suami istri selama dia menikah. Bagaimana caranya mengklaim? Kan ini bercampur kan, diperkirakan saja selama istri ini menikah gitu ya, selama istri menikah kira-kira dari keseluruhan harta itu berapa yang didapat oleh istrinya, karena sama-sama juga menjual gitu ya, bersama istri suaminya sama-sama ke pasar. Nanti ketika meninggal diperkirakan, oh selama saya bekerja pendapatan harta khusus untuk istrinya ini perkirakan sekian. Jadi ketika suaminya meninggal maka diambil dahulu kira-kira pendapatannya itu berapa dari hasil perdagangan yang mana suami istri ini sama-sama terlibat. Beda dengan dulu kala gitu ya, di Arab itu ya memang istrinya tidak bekerja gitu ya. Nah, istrinya tidak bekerja. Nah, kalau sekarang bagaimana cara membaginya? Terlebih dahulu ya, harta yang bergabung itu dari suami istri yang bergabung itu ya, karena dia sama-sama bekerja, sama-sama jadi pedagang, kan berkumpul gitu ya, beli mobil dari hasil harta berdua, membangun rumah dari hasil harta berdua, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian juga membiayai anak dari harta berdua. Sekarang diperkirakan, ya, diperkirakan setelah meninggal, perkiraan harta istri sekian. Kalau nanti istrinya yang meninggal, diperkirakan harta suami sekian. Barulah dianggap harta istrinya berapa persennya, harta suaminya berapa persennya. Baru setelah itu dibagi
Setelah dipetakan terlebih dahulu untuk harta yang suami, untuk harta yang istri, barulah selebihnya itu dibagikan. Kalau suami yang meninggal, maka harta istrinya dulu diklaim, diperkirakan sekian, untuk harta suaminya sekian, barulah dibagi yang harta suaminya. Jangan dibagi keseluruhan harta dari yang dihasil dari sama-sama bekerja kemudian dibagi keseluruhan, tidak tepat gitu ya. Barangkali seperti itu penjelasannya. Kalau dahulu kala memang seorang wanita bahkan ya di Arab itu ya tidak bekerja, makanya sejarahnya seperti itu. Kaum wanita itu tidak mendapatkan harta sama sekali, harta warisan itu tidak ada diberikan. Bahkan mereka para kaum wanita ini bisa menjadi warisan, ya, bisa menjadi warisan. Baiklah, mungkin ada pertanyaan yang lain sebelum masuk pada pembahasan berikutnya. Yang setengah sudah selesai, ada 5, yang seperempat ada 2, terdiri dari suami istri, yang seperdelapan hanya 1, terdiri dari istri atau terdiri dari para istri. Dengan ketentuan suami yang meninggal memiliki keturunan, ya, memiliki keturunan. Ya, sudah kita bisa memetakan sendiri, memperkirakan sendiri mana yang diklaim sebagai harta suami dan mana yang diklaim sebagai harta suami dengan ketentuan sudah jelas, rasional gitu ya. Selama dia hidup dengan suami, dia sama-sama bekerja, dia sebagai guru, misalnya dia sebagai pengusaha yang lainnya, diperkirakan dari keseluruhan harta yang ada itu kira-kira yang didapat oleh istrinya berapa. Kita tinggal memperkirakan saja. Karena kalau sudah nyatu semuanya itu sulit kan, mau dihitung detail mulai dari dulu kala itu kan sulit kan. Tidak usah terlalu sulit, diperkirakan saja. Kemudian berikutnya setelah bagian setengah, seperempat dan seperdelapan, baru berikutnya yang dapat bagian 2/3, ahli waris yang dapat bagian 2/3.